banyak orang awalnya bikin pesantren, bikin masjid, tanahnya diwakafkan. Setelah santrinya banyak, sudah melihat uang banyak, bergeser kok. Betul nggak? Bergeser, cari materi juga. Masa hataman Quran patungannya 3 juta? Kalau 100 santri berapa? 300 juta kan? Dapat mobil CR-V ya? Apa? Honda Brio. Nah, bergeser semua. Waalaikumsalam. Salah. Gimana? Mangga. Sakit. Nggih. Mangga. Nggih. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, niat kita bisa dirampok. Satu. Kemudian kita ingin berbuat baik supaya ada kelas, supaya amal kita KW1, namanya sodako sirri, imbalannya 700 kali lipat, sabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke, sodako sirri, sodako kepada masjid, nyumbangnya nggak kepelang tanggung, 500 juta ya, 1 miliar. Dia kepengen sodako sirri, jangan orang lain tahu. Kirim, langsung transfer. Pengirimnya siapa? Dari hamba Allah. Saking kepengen sodakohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. 20 tahun lamanya orang tidak ada yang tahu ini uang 1 miliar dari siapa. Yang sodakohnya tidak mau menyebutkan namanya, yang transfer saja. Itulah makanya kenapa sodakoh sirri itu mendapat imbalan yang luar biasa dari Allah, karena sodakoh sirri ini berujung pada mengajak orang bersyukur kepada Allah. Yang ngasihnya nggak tahu pada siapa, akhirnya ya alhamdulillah. Nah, sehingga orang merasa diberi oleh Allah, itulah yang paling penting dan bersyukur. Tetapi sang setan ini tidak tinggal diam, menunggu lengahnya seseorang. Jadi niat kita yang baik dikawal dengan sampai akhir tujuan. Di samping kita kawal, kita selalu sadar jangan sampai lengah. Setan ingin membatalkan kebaikan kita supaya jangan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam cara. Suatu ketika dia punya usul kepada masjid itu, tolong ini WC-nya jangan nempel dengan main building, dengan bangunan utama itu, karena nanti basahnya masuk ke dalam, baunya pesing. Agak jauh lah 20 meter. Kata panitianya, lu jangan banyak ngomongannya, duitnya penting gitu. Jangan ngomongnya doang, duitnya dulu gitu. Marah, ditersinggung. Kurang ajar kamu. Tahu nggak dulu tuh? Pernah terima uang 1 miliar. Itu dari saya, tahu nggak, goblok kamu nih. Dalam kemarahan setan masuk. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda ketika ada seorang sahabat kepada datang Rasulullah, qala ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Karena kita dalam keadaan marah, kita lengah. Seperti pintu gerbang terbuka lebar, disitulah setan masuk ke dalam diri kita. Gugurlah amalnya itu. Nah, ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya mau nanya dulu, nanti ada dialog ya, saya jawab. Pernah berbuat baik nggak Bu dalam hidup nih?
pernah gak berbuat baik? Bapak-bapak pernah? Masih ingat? Nah, semua kebaikan yang masih kau ingat itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Masih ingat tuh berarti ini masih di atas meja, belum masuk laci kan? Kapan-kapan pembantunya membersihkan meja, diambil semuanya, dibakar. Nah, kenapa? Karena semua amal yang masih kita ingat itu masih berpotensi kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita, bahkan menyakiti orang itu.